Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku dimanapun anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mari sama-sama kita belajar kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Oke anak-anakku, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, yuk kita kembali lagi dalam pelajaran ini. Siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya, siapkan buku LKS-nya, dan siapkannya yang lain ya. Oke, pada materi ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna, yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, ini ada gambar, perhatikan. Nah, ini ada atau seorang anak yang menyeberangkan orang tua murid ya, atau salah satu orang tua ya. Nah, kita akan mempelajari indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita mempelajari makna Asmaul Husna. Yang kedua adalah menunjukkan bukti Asmaul Husna. Oke, kita amati gambar. Gambar ini ada gambar seorang anak yang menyerah ya. Yang kedua adalah seorang anak naik, dan ini ada planet tata surya. Yang kedua adalah ada proses fase kehidupan manusia hingga lahir sampai meninggal kembali. Nah, seperti itu. Ini ada kaitannya dengan Asmaul Husna. Nah, nanti anak-anak direkam gambarnya. Oke, kita akan mempelajari makna Asmaul Husna pada pertemuan hari ini. Kita hidup di dunia tidak sendirian anak-anak. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar harus belajar kepada guru. Kita ingin makan harus membeli beras yang nantinya dimasak atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut kita butuh orang lain, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan orang lain. Ini bukti adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah maha kuasa itu, ya, tidak membutuhkan orang lain. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berdiri sendiri. Yuk, kita daripada ragu, kita bahas ya. Yang pertama adalah Asmaul Husna. Yang pertama kita belajar ada 4-nya. Yang pertama adalah As-Samad. As-Samad itu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Ya, Allah itu tidak membutuhkan orang lain, justru para makhluknya itu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pernah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan tadi barusan? Kita jangan kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan kita bertemu dengan sesama semut selalu menyapa. Ya kan? Perlu perilaku semut tersebut. Nah, dapat kita ambil belajar betapa indahnya kita bertemu dengan kawan, saling menyapa dan membantu dan membutuhkan. Seperti itu. Ya. Jadi kehidupan kita itu akan terasa indah dan normal apabila kehidupan itu saling menyapa, saling menghargai dan saling menghormati. Bila perlu saling tolong menolong seperti semut tadi, ya kan? Yang kedua adalah Al-Muqtadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha menentukan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala isinya itu hanya Allah yang menciptakan, seperti sungai-sungai, ya kan? Seperti tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka ragam. Oleh sebab itu kita mensyukuri segala kekuasaan Allah. Lihatlah anak-anak, tadi seorang naik sepeda itu dalam rangka mentadabur, artinya mensyukuri, artinya dia mengakui adanya kekuasaan Allah. Indah ya kan, adanya alam tata surya. Coba kalau lihat itu indah banget, berarti ada yang menciptakan, seperti itu kan. Oke, yang ketiga anak-anak, Al-Muqtadim. Gambaran Al-Muqtadim ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendahulukan. Artinya Allah maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya.
Ini contohnya anak-anak, ada tukang kayu. Nah, contohnya tukang kayu dan kursi dan meja. Nah, ini. Siapa mana dulu yang lebih dulu? Nah, tentu tukang kayu dulu kan. Ya kan, tukang kayu dulu. Nah, gambaran Allah Subhanahu wa taala sama. Ketika Allah menciptakan manusia, ketika Allah menciptakan alam semesta, kamu perhatikan, ya kan, adanya alam semesta, adanya manusia, pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah lebih dulu daripada ciptaannya. Seperti meja dan kursi, siapa dulu? Tukang dulu apa meja dulu? Seperti itu gambarnya. Oke anak-anak, yang keempat adalah al-baqi. Al-baqi. Apa itu hanya al-baqi? Yaitu Allah maha kekal di situ. Allah maha kekal. Oke. Adanya peristiwa gunung api meletus banjir, Allah tetap kekal. Nanti di hari kiamat pun sama. Allah Subhanahu wa taala tetap kekal dan tidak rusak, abadi. Ya gitu. Hanya Allah yang hidup pada saat itu di hari kiamat. Karena Allah mengatur segalanya. Lihat coba manusia kan. Tadi ada gambaran, lihat proses manusia dari lahir hingga hingga dia meninggal. Dari bayi terusan dia remaja, dewasa, naik lagi sampai dia menjadi kakek-kakek. Setelah menjadi kakek, dia dijemput kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambarnya gitu, manusia akan mati sedang Allah tidak akan mati, tetap kekal sampai kalian keturunannya banyak, Allah tetap satu dan tetap kekal, tidak akan rusak, ya kan. Contoh barang yang kita miliki cepat rusak, gampang. Motor, rumah dan lain sebagainya akan mengalami rusak. Motor juga sama akan mengalami rusak, mobil juga sama akan mengalami rusak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Sekian saja makna Asmaul Husna ya dari keempat tadi. Jadi makna Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna yang kita pelajari ada 4. Yang pertama tadi yang pertama tadi As-Samad, yang kedua adalah Al-Muqtadir, yang ketiga adalah Al-Muqaddim, yang keempat ada Al-Baqi. Tugasnya adalah kalian kerjakan di tugas mandiri di halaman LKS, di halaman bab 3 ya. Silakan. Tugas yang lainnya adalah bab 1 dan bab 2 di LKS. Mohon dikerjakan lalu dikumpulkan di meja Pak Wahid. Nah, oke. Ada 1 anak yang sudah mengerjakan. Ditunggu sama Pak Wahid. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul masjid ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.